Tuhan Shalom, saya ucapkan selamat berjumpa kembali di ibadah online Gereja His Grace Church Jakarta. Saya percaya bahwa kita semua saat ini semua aman dalam perlindungan Tuhan, semuanya bersuka cita karena kebaikan Tuhan terjadi dalam hidup kita yang tanpa kita sadari. Setiap detik waktu yang kita punya, Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, saya mengajak hari ini kita memberikan juga yang terbaik untuk Tuhan. Tubuh, jiwa, dan roh kita pakai untuk melayani Tuhan. Kita pakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita pakai untuk berbakti kepada Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap perbuatan baik yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan bahwa sampai detik ini Tuhan masih memberikan kesehatan dalam hidup kami. Melindungi kami Tuhan, menjauhkan kami dari segala mara bahaya, menjauhkan kami dari segala sakit penyakit, karena kami percaya bahwa Engkau sangat menyayangi kami Tuhan. Maka dari itu layakan kami hari ini, kami datang untuk melayani Engkau. Layakan kami hari ini, kami datang untuk menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dari awal hingga akhir ibadah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang beracara di tengah-tengah kami, Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberikan kami damai sejahtera, sukacita yang baru Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita memuji Tuhan. Bapak Ibu, kita katakan bahwa Yesus itu sungguh baik. Saat kita masuk di gerbangnya, Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita dan Tuhan membukakan tangannya untuk senantiasa memberkati hidup kita semua, haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Bersama katakan Bapak Ibu, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Hey, mari kita bersukacita buat Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dan tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan semua bersorak buat Tuhan. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, yes. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Lebih sukacita lagi Bapak Ibu, kita memuji Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirannya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dan tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati, semuanya bersukacita. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan kita sungguh baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik,
sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi Bapak Ibu, dengan iman katakan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Yesus kita sungguh baik, amin. Saya percaya bahwa perbuatan baik yang Tuhan berikan dalam hidup kita tidak akan pernah sia-sia. Selalu mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Saatnya kita mau menyembah Tuhan. Mari lebih dalam lagi kita mau masuk dalam hadirat-Nya. Berikan yang terbaik hari ini untuk Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Dengan apa yang akan kami balas Tuhan. Untuk setiap perbuatan baik-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Kesetiaan-Mu Tuhan melebihi apapun yang ada di dunia ini Yesus. Kami berterima kasih ya Bapa. Terpuji Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Yesus ku baik. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada dengan apakah Tuhan. Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau setia Tuhan. Haleluya. Kaulah yang setia, Bapa mulia, yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau selamatkan hidupku, Kau harapan, lah harapan
bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada jemaat Tuhan bersama katakan, dengan apa kan ku balas. Kami berterima kasih Tuhan, segala kebaikan buat setiap pekerjaan tangan Tuhan yang tak pernah berhenti di dalam kehidupan kami Bapa. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku. Ini pujian kami Tuhan. Segala kami mau memberikan yang terbaik untuk Engkau ya Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur dengan apa kan ku balas seluruhnya Tuhan. Amin Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Kau selamanya Tuhan. Oh, Yesus Kau terbaik. Yesus Kau termanis. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur ya Bapa. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Kami memuliakan Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya.
Terpujilah nama-Mu Bapa kami. Sebelum kami mendengarkan firman, lagi kami mau menyembah Engkau Tuhan di dalam roh dan kami. Nah, kami percaya Tuhan, lewat firman-Mu ya Bapa, kami memperoleh kekuatan yang baru. Kami memperoleh iman yang baru Tuhan. Ajar kami ya Bapa, untuk menjadi pendengar-Mu yang setia, menjadi pelaku firman yang setia Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Gembala kita. Sebelumnya itu kita mau memuji Tuhan terlebih dahulu. Kita menyembah Dia sekali lagi. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Amin. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sekali lagi kita naik ke pujian ini Bapak Ibu. Dengan iman kita katakan, kekuatan di hidupku hanya ku dapat di dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Amin Tuhan. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Sebab ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ya, puji nama Tuhan, kita hari ini kembali berjumpa walau via online, tetapi kita percaya bahwa kuasa penyertaan Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Kita akan masuk dalam firman Tuhan, tapi sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapak, kami mengucap syukur berterima kasih kepada-Mu atas setiap kebaikan-Mu yang Tuhan nyatakan bagi kami. Dan kalaupun hari ini kami masih ada, semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Kami masih bisa bernafas, semua karena anugerah kasih karunia-Mu bagi kami. Mungkin setiap kami juga saat ini mengalami kelemahan dalam tubuh yang sedang sakit, tetapi kami tetap menyadari semua karena Tuhan, bahwa kami boleh ada dan masih ada. Dan kami percaya mujizat Tuhan masih tetap berlaku bagi setiap kami hari ini. Terima kasih Bapa, sebentar kami bersama-sama dengar firman-Mu. Beracaralah atas firman-Mu pada hari ini, sehingga setiap kata-kata firman Tuhan memberkati setiap kami. Kami berdoa Tuhan mengajar kami, bukan hanya kami sekedar mengerti dan memahami firman-Mu, tapi Tuhan memampukan kami untuk kami melakukannya, sehingga dalam kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami siap sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, firman Tuhan hari ini kita akan bersama-sama lihat dan pelajari di dalam Keluaran pasalnya yang ke-15.
saja setiap kita buka Keluaran pasal yang ke-15, saudara yang di rumah saudara bisa membukanya, saudara yang di perjalanan saudara bisa mendengarkannya. Dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-22 mulai sampai dengan ayatnya yang ke-27. Keluaran 15 ayatnya yang ke-22 sampai dengan 27. Judul perikopnya berbicara tentang di Mara dan di Elim. Dikatakan di sana begini, saya bacakan bagi saudara sekalian. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka di Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jikalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim, di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma, lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Nah, ini ada satu kisah yang mungkin kita pernah mendengar kisah ini, kita pernah membacanya, bahkan saudara juga mungkin pernah mendengar apa yang dikotbahkan dari kisah ini. Tetapi saya akan bersama-sama mengulangi kepada setiap kita, mengingatkan kembali kepada setiap kita sebuah peristiwa yang sungguh luar biasa bagaimana dalam kehidupan bangsa Israel ada masa-masanya mereka harus mengalami suatu situasi yang bagi mereka situasi yang tidak baik dalam kacamata manusia, situasi yang tidak menyenangkan menurut mereka. Tetapi di balik satu situasi yang bagi mereka tidak menyenangkan maupun yang kita anggap, yang mereka anggap tidak baik, ternyata ada karya Tuhan di balik semuanya. Nah, bagaimana kehidupan Musa memimpin orang Israel yang Alkitab katakan orang Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang sulit diatur, bangsa yang keras kepala. Dan berulang kali Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada mereka karena mereka bangsa pilihan Tuhan. Tapi dalam peristiwa Mara dan Elim ini, pada saat mereka harus melakukan perjalanan 3 hari lamanya dan tiba-tiba mereka tidak menemukan adanya sumber air untuk mereka minum. Yang akhirnya membuat orang-orang Israel marah kepada Musa sebagai pimpinan mereka. Dengan apakah kami akan minum? Dari manakah kami akan minum? Nah, mungkin satu situasi yang kita hadapi hari-hari ini adalah situasi yang mungkin mirip dengan apa yang dialami oleh orang Israel. Kehidupan yang serba sulit yang hari ini kita tidak bisa mendapatkan sebuah kepastian. Kapan berakhirnya situasi seperti yang kita sedang hadapi ini? Kapan kita mulai bisa beraktivitas normal lagi? Kapan saudara yang mungkin bekerja memulai pekerjaan saudara kembali? Saudara yang mungkin sedang berusaha dan harus terhenti sementara usaha saudara dan saudara berharap dan berpikir kapan ini akan berakhir? Sampai kapan ini akan selesai? Ada satu keadaan di mana membuat kita harus berpikir 2 kali sampai kapan waktu ini akan selesai. Tetapi dari peristiwa Mara dan Elim ini kita diingatkan oleh Tuhan. Bagaimana Musa seorang pemimpin orang-orang Israel sebagai pemimpin rohani mereka mengingatkan ada hal-hal yang harus mereka ingat bahwa di tengah kepahitan, di tengah kesulitan, di tengah satu situasi yang buruk, Tuhan masih sanggup melakukan mujizat bagi kita. Tuhan masih bisa melakukan karya besar bagi kita. Tuhan masih bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib bagi kita. Oleh sebab itu bagaimana caranya supaya kita bisa melihat anugerah Tuhan, kita bisa melihat mujizat,
Di dalam satu situasi yang pahit, satu situasi yang sulit, tapi kita masih bisa melihat karya Tuhan di sana. Yang pertama yang saya bisa pelajari dari peristiwa ini, bahwa coba saudara perhatikan di dalam ayatnya yang ke-25. Di dalam ayat yang ke-25 dalam Keluaran 15 di sana dikatakan begini. Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Yang pertama yang saya bisa pelajari dari kisah ini, sekalipun di tengah kesulitan, sekalipun di tengah satu situasi yang buruk, Tuhan masih bisa lakukan mujizat. Yang perlu kita lakukan yang pertama, pelajari kisah Musa, bahwa Musa tetap taat kepada Tuhan. Musa taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ketaatan Musa menghasilkan mujizat. Sekalipun mungkin apa yang Tuhan perintahkan kepada Musa secara logika tidak masuk akal. Secara logika tidak bisa kita terima. Tetapi karena ketaatan Musa lah membuat mujizat terjadi dalam kehidupan mereka. Bayangkan ada satu situasi di mana air yang ada di situ, yang ada di Marapahit, tapi Tuhan perintahkan kepada Musa, Musa, di situ ada sepotong kayu, ambil kayu tersebut. Secara logika tidak ada hubungannya antara sepotong kayu dengan air yang pahit dan bisa mengubah. Tidak bisa masuk di akal. Tetapi Musa tetap taat. Makanya saya mau bilang kepada saudara, ketaatan Musa membuat Musa dan bangsa Israel bisa melihat mujizat. Bisa menyaksikan mujizat. Bisa merasakan campur tangan Tuhan dalam hidupnya. Makanya hari ini ketaatan kita kepada Tuhan di tengah satu situasi yang buruk, untuk tetap mengikuti apa yang Tuhan inginkan dan Tuhan mau dalam kehidupan kita, menjadi satu hal yang penting untuk kita lakukan. Karena ketaatan menghasilkan mujizat. Ketaatan menjadikan sesuatu yang pahit bisa menjadi manis. Bahkan kalau saudara lihat di dalam Alkitab saudara, banyak contoh-contoh yang Alkitab katakan kepada kita. Bagaimana ketaatan seorang pelayan kepada perkataan Yesus dalam perjamuan kawin di Kana. Isilah tempayan itu sampai penuh. Secara logika mereka kehabisan anggur. Tapi kenapa yang harus diisi tempayan itu air, bukan dengan anggur kembali. Tapi ketaatan pelayan menghasilkan sesuatu yang tawar menjadi manis kembali. Ketaatan Musa menghasilkan air yang pahit menjadi air yang manis. Banyak contoh dalam Alkitab yang bisa kita pelajari dari orang-orang yang luar biasa di Alkitab. Ketaatan Abraham menjadikan Abraham sebagai nenek moyang orang-orang percaya, sebagai bapak orang percaya. Ketaatan janda di Sarfat yang harus taat terhadap perkataan Elia, yang akhirnya kita lihat dan kita tahu kisahnya, bagaimana akhirnya Tuhan memberkati kehidupan janda di Sarfat dengan melimpah. Sekalipun mungkin secara logika apa yang kita punya hari ini, apa yang kita miliki hari ini, situasi yang sedang kita hadapi hari ini, merupakan satu situasi yang kita pikir, Tuhan bagaimana saya bisa menjalani hari-hari ini. Bagaimana saya bisa keluar dari kondisi yang seperti sekarang kita alami. Tapi saya mau katakan kepada saudara, ketaatan saudara kepada Tuhan untuk tetap melakukan apa yang Tuhan inginkan dan Tuhan perintahkan kepada kita, menghasilkan mujizat dalam hidup kita. Ketaatan kita menghasilkan sesuatu yang pahit menjadi manis. Ketaatan kita bisa membuat satu situasi yang sulit, situasi yang sukar kita hadapi, tapi kita sebagai orang percaya masih bisa mekar. Karena di balik ketaatan ada mujizat. Yang kedua yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini, bagaimana kita bisa melihat campur tangan Tuhan dalam kehidupan Musa dan bangsa Israel. Di tengah satu situasi dan di tengah kondisi yang sulit.
Coba saudara lihat ayat ke-24. Ayat sebelumnya dikatakan begini saudara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Di tengah situasi yang demikian yang orang-orang Israel lakukan, bukannya berdoa sama Tuhan, bukannya berseru kepada Tuhan, tapi kita membaca satu peristiwa di satu situasi yang sulit yang orang Israel lakukan malah bersungut-sungut sama Tuhan. Tapi tidak demikian dengan Musa. Makanya Musa bisa melihat mujizat. Karena yang kedua yang saya pelajari dari firman Tuhan, karena Musa tidak mudah bersungut-sungut. Musa berani menaruh harapannya kepada Tuhan. Sekalipun hal itu mustahil untuk mereka capai. Mustahil untuk mereka dapatkan. Karena ingat baik, sungut-sungut kita bertolak belakang dengan iman. Bertolak belakang dengan mujizat. Sungut-sungut kita menunjukkan bahwa kita sebagai orang yang tidak percaya Tuhan sebenarnya. Tapi sekalipun kita lihat situasi ke depan, akibat virus ini melanda banyak negara, banyak wilayah, perekonomian banyak orang terganggu. Bukan hanya perekonomian bangsa kita, perekonomian dunia terganggu. Tapi saya mau ingatkan kepada setiap kita sebagai orang-orang percaya, masih tetapkah kita percaya dan mempercayai Tuhan? Apa kita memilih untuk kita bersungut-sungut, marah sama Tuhan, komplain sama Tuhan, menggerutu sama Tuhan? Kita marah karena kita nggak bisa mendapatkan penghasilan. Kita marah karena kita nggak bisa mendapatkan pekerjaan. Tetapi saya mau ingatkan sebagai hamba Tuhan, ingat baik, bahwa sungut-sungut kita tidak akan pernah membuat mujizat terjadi dalam hidup kita. Tapi ucapan syukur kita membuat kita bisa melihat mujizat. Kita masih bisa melihat perkara Tuhan di tengah satu situasi yang sulit sekalipun. Kita masih bisa mengucap syukur kepada Tuhan di tengah masa-masa sukar sekarang ini. Membuat kehidupan kita masih bisa tetap mekar dan bersinar. Karena Tuhan sanggup mengadakan mujizat dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kembali dalam ayat ke-25, dikatakan begini di sana. Keluaran pasal 15 tadi ayat ke-25. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencobai mereka. Yang ketiga yang saya bisa pelajari, yang saya mau bagikan kepada saudara, bahwa Musa bisa melihat mujizat. Dan orang Israel bisa melihat mujizat melalui kepemimpinan Musa. Yang ketiga, karena hidup Musa sangat bergantung sama Tuhan. Musa sangat bergantung kepada Tuhan. Ini terbukti bahwa di saat dia harus mengalami persoalan, dia langsung cepat-cepat berseru sama Tuhan. Karena Alkitab mencatat, Musa berseru-seru kepada Tuhan dan akhirnya apa? Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Pada saat Musa berseru kepada Tuhan, Tuhan berikan jalan keluar. Pada saat Musa berseru kepada Tuhan, Tuhan memberikan solusi. Tuhan memberikan jalan kepada Musa. Maka itu ingat baik, ketika kita bergantung kepada Tuhan, biasanya Tuhan memberikan hal-hal yang kita pikir tidak ada sangkut paut, tidak ada hubungan. Bagaimana mungkin yang Musa minta sama Tuhan air, yang Musa dapatkan kayu? Seringkali dan terkadang itu tidak nyambung. Tapi disitulah cara Tuhan untuk membuat hidup kita bergantung kepada Tuhan. Ingat peristiwa pada saat Yesus harus melayani banyak orang, yang Alkitab catat 5.000 orang laki-laki ada di sana.
di mana mereka harus memberi makan 5.000 orang laki-laki dan yang ada pada mereka hanya 5 roti dan 2 ikan. Apa yang dilihat oleh murid-murid? Itu merupakan gambaran kehidupan kita sebenarnya saat-saat ini. Sebagai orang-orang yang mungkin tidak mempercayai Tuhan. Kita menganggap bahwa memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan gak nyambung. Tapi yang Tuhan lakukan, Dia bisa membuat 5 roti dan 2 ikan, mengenyangkan 5.000 orang laki-laki. Bahkan Alkitab mencatat masih menyisakan 12 bakul. Disinilah Tuhan mau setiap kita, saudara dan saya, biarlah hidup kita selalu bergantung sama Tuhan. Bukan bergantung kepada manusia, bukan bergantung pada posisi yang kita miliki. Bukan bergantung kepada perusahaan di mana tempat kita bekerja. Bukan bergantung kepada usaha yang kita punya. Tapi hendaklah hari ini kita bergantung sama Tuhan. Pada saat kita berseru mencari Tuhan, maka saya percaya Tuhan bukanlah Tuhan yang jauh. Pada saat kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, di tengah kesesakan kita, tapi yang kita lakukan tetap berseru kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan. Tuhan bisa lakukan mujizat dalam hidup saudara dan saya. Satu kesaksian singkat yang saya bisa saksikan kepada saudara dalam minggu-minggu ini, kami secara pribadi saya mau katakan bahwa ini adalah mujizat. Kenapa? Karena saya percaya mujizat adalah sesuatu yang kita nggak sanggup capai tapi kita bisa capai. Sesuatu yang nggak sanggup kita lakukan tetapi bisa kita lakukan. Sesuatu yang mustahil untuk kita dapat tetapi kita bisa mendapatkannya. Mungkin bagi sebagian orang mengatakan itu sebuah keberuntungan. Tapi saya mau katakan kepada saudara, saya hanya mau menyadari itu semua karena mujizat. Dan mujizat Tuhan dalam hidup kita. Melihat satu situasi yang sekarang ini sama-sama kita menyaksikan bagaimana perkembangan virus corona menyusahkan banyak orang, memberikan dampak besar bukan hanya kehidupan masyarakat, bukan hanya perekonomian, peribadahan gereja-gereja pun terganggu. Banyak orang berseru dan berkata sama saya, Pastor, sampai kapan ya kita bisa beribadah bersama-sama lagi? Sudah kangen rasanya beribadah di tempat ibadah, di gedung gereja dan seterusnya. Kita nggak pernah tahu. Tetapi terfikir oleh saya dalam minggu yang lalu, saya hanya berpikir begini, Tuhan, apa sih yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa saya lakukan bagi sesama kita yang saat ini sedang mengalami dampak yang sama akibat virus itu? Dari mereka ada yang beberapa orang kehilangan pekerjaan, usahanya berhenti di tengah jalan, kesulitan makanan, bantuan dari pemerintah, mungkin mereka tidak mendapatkannya. Banyak hal yang dialami oleh jemaat-jemaat, oleh masyarakat-masyarakat di sekitar kita. Dan saya berpikir, Tuhan apa yang bisa saya lakukan secara manusia, saya nggak punya apa-apa untuk saya bisa berikan kepada mereka. Karena dampak ini pun harus secara manusia saya mengalami. Keluarga mengalami. Semua kita pasti mengalaminya. Saya berpikir Tuhan apa yang bisa saya lakukan. Apa yang bisa saya kerjakan. Tapi saudara tahu tiba-tiba beberapa hari kemudian ada seorang menelpon saya. Memberi kabar kepada saya, Pastor, mari kita sama-sama lakukan. Untuk kita bisa melakukan sesuatu bagi mereka. Meringankan beban mereka. Kita bagikan sembako. Dan dari situlah pada akhirnya yang kita bisa lakukan, kita bisa membagikan sekitar 200 paket sembako kepada setiap mereka. Jemaat-jemaat Tuhan maupun orang-orang pada umumnya. Tidak banyak jumlahnya, tetapi saya menyadari secara manusia kita tidak bisa. Saya tidak bisa melakukannya. Tapi kalaupun itu bisa terjadi, saya hanya mau katakan karena Tuhan. Orang-orang yang sudah mensupport, keluarga yang sudah mensupport, orang-orang yang sudah mendukung
kegiatan ini saya hanya berdoa biarlah Tuhan yang memberkati setiap mereka. Karena secara manusia saya tidak bisa melakukannya. Secara manusia saya punya keterbatasan. Tetapi saya bersyukur gereja ini, His Grace Jakarta, bukanlah gereja yang berlebihan. Bahkan seringkali kita harus susah payah, harus memenuhi semua kebutuhan gereja. Bayar tempat ibadah, dalam setiap ibadah yang kita lakukan di gedung gereja, kita tidak mengedarkan kotak persembahan. Karena di situ saya mau belajar, kita sama-sama mau belajar. Tuhan yang kita andalkan, bukan manusia yang kita andalkan. Bukan karena kita mempunyai orang kuat di dalam gereja, tidak. Bukan karena kami sombong rohani, tidak. Tapi di situ saya mau belajar bahwa mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya menjadi satu hal yang harus kita pegang. Kami harus bergumul dengan itu semua. Tiba masuk pembayaran gedung, kami harus bergumul. Kami hanya menyiapkan kotak bagi setiap saudara yang mau memberikan, silakan, tidak pun puji Tuhan. Keuangan kita tidak surplus dalam artian banyak uang, tidak, terbatas. Tetapi disitulah Tuhan bisa buka jalan. Dan Tuhan menyatakan mujizat. Kita bisa membantu mereka, kita bisa melakukan sesuatu bagi mereka. Kita bisa berbagi bagi mereka. Sekalipun apa yang kita lakukan mungkin tidak bisa memenuhi semua kebutuhan mereka. Tetapi paling tidak ini yang bisa kita lakukan. Sebagai sesama seiman. Kita masih bisa berbagi di tengah pandemi. Yang saat ini sedang mewabah. Yang saat ini sedang menguasai yang ada di sekitar kita. Makanya saya mau katakan kepada saudara, mengandalkan Tuhan di tengah situasi yang kita hadapi hari-hari itu penting untuk kita lakukan, untuk kita bisa melihat mujizat. Oleh sebab itu saya akan sedikit berikan klip kepada saudara, cuplikan kepada saudara kegiatan kita pada saat kita membagikan bantuan kepada setiap mereka yang membutuhkan. Berikut kisah.
Ya itu tadi aksi yang kita lakukan untuk kita bisa membantu sesama kita, saudara-saudara kita yang membutuhkan. Bukan hanya orang-orang Kristen, orang-orang percaya seperti kita, tetapi juga orang-orang pada umumnya. Karena kita mau berbagi. Makanya saya katakan sekali lagi kepada saudara, secara manusia kita nggak bisa, kita nggak sanggup. Tapi saya hanya percaya, berseru kepada Tuhan. Pada saat kita mencari Tuhan, kita mendapat. Barang siapa mengetuk, baginya pintu akan dibukakan. Makanya saya mau mengajak setiap kita semua hari ini, ayo berseru sama Tuhan, jangan berseru kepada manusia. Ayo andalkan Tuhan, jangan mengandalkan manusia. Karena pada saat kita mengandalkan Tuhan, Tuhan gak pernah kecewakan kita. Amin. Dan sekali lagi saya berdoa dan bersyukur kepada setiap Bapak Ibu, setiap keluarga yang sudah mendukungnya. Biar Tuhan yang mengetahui. Sekalipun secara manusia kita tidak mengetahui siapa mereka. Tapi biarlah Tuhan yang memberkati setiap apa yang mereka kerjakan. Selalu Tuhan buatnya berhasil. Maka itu sebagai penutup khotbah saya hari ini. Bahwa bagaimana melihat sesuatu yang pahit bisa menjadi manis. Sesuatu yang pahit bisa menghasilkan sesuatu yang manis. Yang pertama yang mau saya ingatkan kembali kepada setiap kita yang pertama. Bahwa taatlah selalu kepada Tuhan. Taat kepada perintah Tuhan. Ikuti apa yang menjadi keinginan Tuhan. Apa yang menjadi ketetapan perintahnya, lakukanlah. Gak masuk akal, mungkin gak masuk akal. Tidak bisa kita terima dengan logika, mungkin saja kita gak bisa terima dengan logika. Tapi belajar taat. Yang kedua, jangan bersungut-sungut. Lihat situasi yang ada, jangan cepat bersungut-sungut. Jangan cepat marah-marah kepada Tuhan. Jangan cepat-cepat komplain sama Tuhan. Jangan cepat-cepat mengambil jalan pintas. Jangan pernah mencari jalan yang lain. Dan yang ketiga yang saya mau katakan kepada saudara, untuk kita bisa melihat mujizat dari sesuatu yang pahit menjadi yang manis. Gantungkanlah hidup kita kepada Tuhan. Gantungkanlah percaya kita hanya kepada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, tidak akan Tuhan kecewakan. Orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan pelihara. Orang yang mengandalkan Tuhan, sekalipun situasi yang sulit, dia masih bisa melihat hal yang manis. Sekalipun situasi sukar, tapi dia bisa tetap mekar. Doa saya bagi kita semua, tetap kuat dalam Tuhan. Dan Tuhan selalu menjadi pembela kita. Dia Allah yang akan selalu memelihara kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, kita sudah sama-sama diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, ada 3 hal pengumuman yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Yang pertama, bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang mau memberikan persembahan, boleh mentransfernya ke nomor rekening berikut ini. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu dilayani lewat pelayanan doa dan konseling, boleh menghubungi nomor telepon sekretariat berikut ini. Dan selanjutnya bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang belum mendapatkan perjamuan kudus, silakan menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita siapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Saya ingatkan kembali kepada setiap saudara sekalian, bagi saudara yang ada di rumah, saudara bisa persiapkan roti dan anggur saudara untuk kita bersama-sama menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, karena kita percaya bahwa persekutuan kita dengan tubuh dan darah Tuhan tidak dibatasi kapan waktunya kita melakukan. Tapi yang Tuhan hanya ingatkan kepada setiap kita, lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Jadi kita mengingat segala kebaikan Tuhan, karya Tuhan di kayu salib. Keselamatan yang kita terima karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Kapanpun setiap waktu kita bisa ingat akan kebaikan Tuhan. Maka itu mari sama-sama kita persiapkan roti dan anggur kita. Saudara yang belum memilikinya, saudara bisa menghubungi nomor sekretariat gereja His Grace Church di Jakarta untuk bisa saudara mendapatkannya. Dan saya akan bacakan firman Tuhan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus yang terdapat dalam 1 Korintus 11 ayat 23 dan 24 dikatakan demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Saudara bayangkan apa yang Paulus katakan. Apa yang kuteruskan kepadamu yaitu ajaran tentang perjamuan kudus.
Aku terima kata Paulus dari Tuhan. Kata aku terima di sini memakai kata paralabon dari kata paralambano, yang mengartikan bahwa aku menerima seperti seseorang yang ada di sebelahku dan berbicara kepadaku. Artinya ajaran perjamuan kudus ini saya percaya bukanlah ajaran gereja, bukanlah ajaran manusia. Tapi ini adalah sebuah perintah Tuhan, keinginan dan kerinduan Tuhan bagi kita. Makanya sampai Paulus menyatakan, aku terima sendiri dari Yesus. Padahal saat Yesus perjamuan kudus, pada saat Yesus di bumi ini, 3,5 tahun Paulus tidak pernah bersama-sama dengan Yesus. Tapi Paulus sendiri mengatakan, aku menerimanya seperti seseorang yang ada di sampingku, yang ada di sebelah. Untuk apa? Untuk diteruskan kepada saudara, kepada saya. Bahwa pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti bersama-sama. Dan dengan iman kita akan ucapkan sebagai doa pengakuan kita, iman kita sama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di kayu salib, agar kami semua hari ini menerima keselamatan, menerima kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga, oleh kuasa tubuh Kristus. Mulai hari ini kami semua sehat sentosa, menyempurnakan jiwa dan rohku, agar kami hari ini percaya bahwa suatu saat nanti kami akan dibangkitkan, menerima hidup yang kekal. Tubuh Kristus menyempurnakan setiap kelemahan tubuh kami. Segala penyakit kami disembuhkan. Organ-organ tubuh kami sempurna. Kami percaya oleh kuasa tubuh Kristus. Kemanapun kami melangkah pergi, Tuhan jaga. Tuhan lindungi, tidak celaka, tidak bahaya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita terima dengan iman, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati masuk bersekutu dengan darah Kristus. Firman Tuhan katakan demikian. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita doa dan angkat cawan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang telah tertumpah di kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, untuk memberikan kami pengampunan penebusan atas segala dosa dan kesalahan kami, sehingga mulai hari ini kami termeterai sebagai keluarga kerajaan Allah yang dijanjikan Tuhan, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, oleh kuasa darah Kristus, oleh kuasa bilurnya, dari ujung kepala sampai ujung kaki kami sehat sempurna, sehingga mulai hari ini peredaran darahku disempurnakan, saraf-saraf dalam tubuhku sempurna. Kami tolak segala penyakit dalam tubuhku. Kami bersyukur oleh kuasa tubuh dan darah Yesus, kami sehat, kami diberkati, kami diangkat menjadi anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan sorga. Dijanjikan Tuhan, kami akan menjadi mempelainya masuk dalam kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum bersama, inilah darah Kristus. Saudara yang telah menyuruhkan tubuh dan darah Yesus, angkat tanganmu bersama-sama bersyukur atas setiap apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita, pengorbanannya, karya terbesarnya yang Tuhan lakukan di kayu salib sempurna atas setiap kita. Sehingga hari ini Tuhan mengatakan kepada setiap kita, oleh bilur-bilurku penyakitmu menjadi sembuh. Percaya setiap hari ini saudara yang terbaring sakit, percaya Tuhan sanggup sembuhkan setiap saudara sekalian. Saudara yang hari ini mengalami kelemahan tubuh, percaya bilur Tuhan sudah menyembuhkan setiap kita. Karena Bapak hamba berdoa bagi setiap mereka yang mendengarkan acara ini, dimanapun mereka berada, kami percaya mujizat Tuhan masih berlaku kepada setiap kami sampai dengan hari ini. Sehingga kami berdoa,
yang sakit oleh kuasa dalam nama Yesus, kami semua disembuhkan, kami semua sehat hari ini. Dan kami percaya mujizat Tuhan terjadi bagi setiap kami. Mereka yang berkekurangan, Tuhan cukupkan pada setiap mereka. Mereka yang berseru kepada Tuhan, kami percaya kami tidak akan dikecewakan Tuhan. Dan kami akan melihat dan menyaksikan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami boleh bagikan kepada banyak orang, kepada sesama kami yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kembali kami berdoa bagi bangsa ini. Kami berdoa bagi Indonesia, Tuhan berkati Indonesia. Tuhan berikan shalom atas bangsa ini, sehingga kami percaya bangsa ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sehingga setiap penduduk-penduduk di bangsa ini, mereka boleh merasakan damai sukacita Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin bangsa ini dari yang tertinggi sampai dengan terendah. Tuhan berikan kepada mereka semua roh yang takut akan Tuhan. Kami tolak segala niat-niat jahat manusia, segala roh provokator, setiap huru hara, setiap niat-niat jahat manusia yang coba memecah belah dan menghancurkan bangsa ini. Kami bersahati mematahkan kuasa di dalam nama Yesus. Tinggalkan bangsa ini. Biarlah Indonesia menjadi milik Tuhan. Dan biarlah kemuliaan Tuhan nyata atas bangsa ini. Sehingga bangsa ini boleh menjadi berkat bagi banyak bangsa lainnya. Terima kasih Bapa. Berkati Presiden Jokowi, semua jajaran pemerintahan juga diberkati Tuhan. Gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, Tuhan berkati setiap mereka yang menyerukan pertobatan, yang memberitakan kasih karunia Tuhan, yang memberitakan tentang pertobatan. Tuhan berkati setiap mereka, dan dimanapun acara-acara gereja dikumandangkan, setiap orang yang mendengarkan setiap pesan firman Tuhan, Tuhan jamah mereka, Tuhan ubahkan mereka, Tuhan jumpai mereka, sehingga kami bersama-sama boleh berseru bahwa Engkau adalah juru selamat kami satu-satunya. Terima kasih Bapak, berkati His Grace di dalam 8 cabang gereja ini boleh ada. Dari Manado, Bitung, Tomohon, Amurang, Tondano, Tuhan berkati Langowan, Sonder, Tuhan berkati, bahkan sampai dengan Jakarta juga Tuhan berkati. Berikan kesehatan juga selalu kepada gembala sidang, berikan hikmat marifatmu kepadanya. Pastor Daniel Julian Lau, Tuhan berkati, seluruh penyertaan pemeliharaan Tuhan, setiap staf-staf, setiap para pendeta, para pengerja, muda pengerja dewasa juga Tuhan berkati. Setiap jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, jadikan kami menjadi berkat bagi sesama kami, jadikan kami berkat bagi setiap mereka yang melihat kami. Terima kasih Bapa, kemanapun kami melangkah Tuhan selalu jaga lindungi. Setiap kami yang bergumul dalam masalah pekerjaan, jodoh juga Tuhan berkati. Yang bergumul dengan masalah usaha juga Tuhan berkati. Menghadapi situasi ini ke depannya kami percaya, kami hanya mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami akan melihat hari-hari ke depan, hari-hari yang penuh dengan berkat dan mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan kami percaya bahwa berkat penyertaan Tuhan akan selalu sempurna atas setiap kami. Karena itu saudara semua, saat ini terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih Maha Tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan penyertaan dari kuat kuasa Roh Kudus yang akan menyertai keluar masuk kita. Yang akan memberkati roti makanan kita dan air minuman kita. Sehingga apa yang kita kerjakan oleh tangan kita, Tuhan buatnya berhasil. Dan kemana kaki kita melangkah tanah yang kita injak diberkati Tuhan. Sehingga kehidupan kita memberkati banyak orang. Dan kita suatu saat nanti akan berjumpa dengan Tuhan yang akan kemuliaannya kelak. Kita akan masuk surga. Kita akan jadi mempelainya. Dan tinggal dalam kerajaan surga selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here,
faith from what Ben Fitzgerald was talking about, a praying mother. And one night, I was in my room, and we were in the middle of a situation, about to be evicted. A lot of you know my story, been homeless before, but we were about to be evicted, and I heard my mom crying in the middle of the night, and I wondered what was up, so I got up out of my bed, and I went over to her room, and I thought she was, going through